Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hikayah Islam yang dirahmati Allah. Pada video kali ini kami akan merangkum tentang tema mukjizat. Mukjizat adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada para nabinya untuk membuktikan kenabiannya, agar para umat percaya bahwa nabi itu diutus oleh Allah untuk menyembah kepada Allah semata. Dalam Islam, mukjizat terjadi hanya karena izin Allah. Mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Al-Quran difirmankan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari, atau rata-rata selama 23 tahun, dimulai sejak tanggal 17 Ramadan, saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga wafat pada tahun 632. Umat Muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mukjizat terbesar Nabi Muhammad, sebagai salah satu tanda dari kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci yang diturunkan oleh Allah sejak Nabi Adam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad. Menurut ahli sejarah, beberapa sahabat Nabi Muhammad memiliki tanggung jawab menuliskan kembali wahyu Allah berdasarkan apa yang telah para sahabat hafalkan. Setelah Nabi Muhammad wafat, para sahabat segera menyusun dan menuliskan kembali hafalan wahyu mereka. Penyusunan kembali Al-Quran ini diprakarsai oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq atas usulan dari Umar bin Khattab dengan persetujuan para sahabat senior. Al-Quran menjelaskan sendiri bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk, terkadang juga dapat berisi cerita mengenai kisah bersejarah, dan menekankan pentingnya moral. Al-Quran digunakan bersama dengan hadis untuk menentukan hukum syariah. Saat melaksanakan sholat, Al-Quran dibaca hanya dalam bahasa Arab. Beberapa pakar barat mengapresiasi Al-Quran sebagai sebuah karya sastra bahasa Arab terbaik di dunia. Dalam hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah dikatakan bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Tidak ada seorang pun di antara para nabi kecuali mereka diberi sejumlah mukjizat yang di antara manusia beriman kepadanya, dan mukjizat yang saya terima adalah Al-Quran. Allah mewahyukannya kepadaku. Maka saya berharap kiranya menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat." Menurut syariat Islam, tidak ada mukjizat yang diberikan Allah kepada seorang nabi yang terdahulu, melainkan mukjizat itu pun diberikan kepada Muhammad secara persis sama atau bahkan lebih hebat, seperti Nabi Sulaiman yang memiliki mukjizat bisa berbicara kepada hewan, Nabi Isa yang dapat mengetahui rahasia hati umatnya. Nabi Muhammad juga menerima mukjizat seperti nabi yang terdahulu. Abu Sa'ad An-Naisaburi menyebutkan dalam bukunya yang berjudul Kitabus Syarofil Mustafa, bahwa kekhususan Nabi Muhammad berjumlah 60. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Nabi Muhammad telah dianugerahi 3.000 mukjizat dan kekhususan, sedangkan di dalam Al-Quran itu sendiri terdapat sekitar 60.000 mukjizat. Di antara mukjizat Nabi dari fisik beliau adalah dapat melihat dengan jelas dalam keadaan gelap. Wajah Nabi Muhammad memancarkan cahaya di kegelapan pada waktu sahur. Dua sahabat Nabi Muhammad dibimbing oleh dua cahaya setelah bertemunya. Keringat yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad memiliki bau harum. Jika Nabi Muhammad berjabat tangan dengan seseorang, maka aroma harum itu akan membekas selama beberapa hari di tangan orang tersebut. Tubuh Nabi Muhammad memancarkan petir ketika hendak dibunuh oleh Syaibah bin Utsman pada perang Hunain. Nabi Muhammad yang sanggup menghancurkan batu besar dengan 3 kali pukulan, dikala menjelang perang Khandaq. Padahal pada saat itu Nabi Muhammad belum makan selama 3 hari. Nabi Muhammad sanggup merubuhkan seorang pegulat bertubuh tinggi dan kekar, Rukanah al-Mutalibi, hanya dengan 2 kali dorongan saja. Kemudian anak Rukanah yang bernama Yazid bin Rukanah juga menantang bergulat dengan taruhan 300 ekor domba. Pada akhirnya Nabi berhasil mengalahkan Yazid hingga 3 kali, dan mengembalikan semua domba-domba milik Yazid. Sela-sela jemari tangannya memancarkan air. Kemudian air itu untuk berwudu 300 orang sahabat hanya dengan semangkuk air, menghentikan gempa yang terjadi di Mekah dan Madinah, dengan cara menghentakkan kakinya dan memerintahkan bukit supaya tenang. Menurunkan hujan dan meredakan banjir saat musim kemarau tahun 6 Hijriah di Madinah yang saat itu mengalami musim kemarau.
berbicara dengan gunung untuk mengeluarkan air bagi Uqail bin Abi Thalib yang kehausan. Menahan matahari tenggelam, membelah bulan 2 kali untuk membuktikan kenabiannya pada penduduk Mekah. Bumi menelan seorang Quraisy yang hendak membunuh Nabi Muhammad dan Abu Bakar pada saat hijrah. Paha kambing yang telah diracuni berbicara kepada Nabi Muhammad setelah terjadi perang Khaybar. Makanan yang dimakan oleh Nabi Muhammad mengagungkan nama Allah. Makanan sedikit yang bisa dimakan sebanyak 800 orang pada perang Khandaq. Roti sedikit cukup untuk orang banyak, sepotong hati kambing cukup untuk 130 orang. Makanan yang dimakan tidak berkurang, justru bertambah 3 kali lipat, menjadikan beras merah sebanyak setengah kuintal yang diberikan kepada orang Baduy Arab tetap utuh, tidak berkurang selama berhari-hari. Ikan al-anbar menjadi hidangan bagi 300 pasukan Nabi Muhammad, menjadikan minyak samin Ummu Malik tetap utuh, tidak berkurang walau telah diberikan kepada Nabi Muhammad. Wadah yang selalu penuh dengan air, walau sudah dituangkan hingga habis. Mengeluarkan air dari sumur yang ada di tengah gurun pasir, ketika Khalid bin Walid pada saat itu masih menjadi musuhnya, mengeluarkan mata air baru untuk pamannya Abu Talib yang sedang kehausan, mengeluarkan air yang banyak dari bejana milik seorang wanita penunggang unta, semangkuk susu yang bisa dibagi-bagikan kepada beberapa orang-orang sufah, Abu Hurairah dan Nabi Muhammad. Demikianlah sekelumit dari mukjizat Nabi Muhammad. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.